Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masih diberikan sehat walafiat, umur yang panjang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yang sampai saat ini alhamdulillah kita bisa menikmati dan merasakan nikmatnya Islam. Jadi teman-teman, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya akan mengajak Anda membicarakan materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Dinasti Bani Umayyah. Jadi sebelum kita memulai pembahasan kita pada materi kali ini, marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini agar lebih barokah dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Jadi teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini materi yang akan kita bahas yakni Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah. Yang mana kita ketahui Bani Umayyah ini adalah bagian penting dari pergantian. Jadi kelahiran Bani Umayyah ini akan kita bicarakan dalam pembelajaran kali ini. Mulai dari latar belakang atau sejarah berdirinya Bani Umayyah dan siapa yang mendirikan Bani Umayyah ini, dan bagaimana sistem pemerintahan Bani Umayyah, serta masa puncak pemerintahan Bani Umayyah dan masa kemunduran dinasti Bani Umayyah. Jadi kita langsung ke slide yang pertama. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Umayyah. Jadi Bani Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Yang mana pada masa Khulafaur Rasyidin itu kota pusat pemerintahannya adalah di Mekah, yang kemudian dipindahkan ke Madinah, dan pada masa pemerintahan Bani Umayyah itu pusat pemerintahannya dipindahkan ke kota Damaskus. Dan nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdu Asyam, yaitu kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi nama atau asal-usul nama dari dinasti Bani Umayyah ini diambil dari kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdu Asyam bin Abdul Manaf bin Qusay. Dan sistem pemerintahannya atau sistem pemerintahan dari dinasti Bani Umayyah ini adalah monarki yang berbentuk kekhalifahan, yang mana kita ketahui sistem monarki ini adalah sistem pemerintahan yang dilanjutkan oleh keturunan dari Bani Umayyah itu sendiri, yang mana dari ayah ke anak ke cucu dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai ke bawah. Jadi itu untuk asal mula nama dari dinasti Bani Umayyah. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah atau dinasti Bani Umayyah, yang mana pada sejarahnya ini atau latar belakang berdirinya dinasti Umayyah ini
ada beberapa kejadian atau peristiwa sehingga dinasti Bani Umayyah bisa berdiri. Yang pasti adalah dengan berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin dari 4 para khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ada konflik politik yang terjadi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yang mana saat pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi di sini dimulai konflik politik, yang dimana Utsman ini adalah, kita ketahui, adalah menantu dari baginda Rasulullah SAW. Pada saat itu Utsman memimpin atau memerintah selama 12 tahun. Dan pada awal kepemimpinannya Sayyidina Utsman bin Affan, itu 6 tahun pertama mengalami kemajuan dan perkembangan yang sejahtera. Pemerintahan yang makmur, tanpa perpecahan dan tanpa perselisihan, tanpa masalah. Kemudian 6 tahun terakhir mulai timbul fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya atau kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi di sana Sayyidina Utsman bin Affan dituduh nepotisme dan menyalahi aturan pemerintahan. Saat itu beberapa wilayah kacau. Sayyidina Utsman memerintahkan agar para gubernur mendengar dan memenuhi tuntutan pemberontakan yang masih dinilai wajar selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi Sayyidina Utsman pada saat itu menghadapi masalah atau semua permasalahan tersebut dengan tenang tanpa kekerasan. Namun ternyata kesabaran dan keterdiaman Sayyidina Utsman dalam menghadapi masalah itu tidak bisa mencegah cepatnya persebaran fitnah, cepatnya persebaran masalah pemberontakan yang akhirnya berujung perang. Setelah ditelusuri, ternyata fitnah itu berasal dan bermula dari Abdullah bin Saba, laki-laki keturunan Yahudi yang baru masuk Islam. Ia menyebarkan fitnah bahwa Rasulullah SAW sebenarnya mewasiatkan kepemimpinan Islam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan bukan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai pada akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh oleh para demonstran yang mengepung rumahnya. Nah, pada konflik politik pada saat itu Sayyidina Ali pun diangkat dan dibaiat oleh para penduduk Madinah. Jadi di awal pemerintahannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berusaha mendinginkan pemberontakan yang telah ada pada masa Sayyidina Utsman bin Affan dengan cara menarik amir yang sebelumnya diangkat oleh Sayyidina Utsman bin Affan, menarik hibah tanah, dan memilih untuk menunda kisos kepada pembunuh dari Sayyidina Utsman bin Affan itu. Dan kebijakan Sayyidina Ali yang saat itu tidak disepakati oleh beberapa pihak. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan, kerabat dekat dari Sayyidina Utsman bin Affan, itu sendiri menuntut keadilan atas kematian Sayyidina Utsman. Muawiyah mendesak Ali untuk segera menerapkan kisos untuk pembunuh Sayyidina Utsman yang diduga berlindung di belakang Ali. Jadi Ali dipitnah lagi. Fitnah terus terjadi, konflik politik terus merambat. Jadi konflik politik ini terjadi sudah ada semenjak masa kekhalifahan. Sementara maksud Ali yang sudah saya sebutkan tadi itu, beliau bermaksud untuk menenangkan keadaan dulu di awal kepemimpinannya beliau, dan kisos akan dilakukan setelah kondisi tenang, setelah kondisi membaik. Dan ternyata maksud Ali inilah
maksud Sayyidina Ali inilah yang kemudian menjadi keributan dan tidak bisa menemukan titik perdamaian. Hingga perang saudara pun terjadi. Yang dimana pada perang ini disebut dengan perang Siffin karena perang tersebut terjadi di daerah Siffin. Nah, di dalam perang tersebut hampir pasukan dari Muawiyah itu dikalahkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Dan dari perang inilah kemudian penasehat dari Muawiyah yaitu Amr bin Aus mengeluarkan siasat dengan memerintahkan pasukan dari Muawiyah itu mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda akan adanya perdamaian. Nah, perdamaian yang dimaksudkan oleh Muawiyah ini itu yang menjadi peristiwa yang disebut dengan tahkim. Kita ketahui bahwa tahkim ini adalah musyawarah untuk mencari perdamaian, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Jadi pada peristiwa tahkim ini, itu yang menyebabkan barisan Sayyidina Ali terpecah menjadi dua. Yang mengikuti barisan Sayyidina Ali itu disebut Syiah, dan yang mengikuti yang keluar dari barisan Sayyidina Ali itu disebut dengan Khawarij. Sehingga perpecahan kubu Sayyidina Ali tersebut menyebabkan pengikut dan tentara Sayyidina Ali semakin melemah. Sehingga pada 20 Ramadan atau 40 Hijriah tepat pada 660 Masehi, Sayyidina Ali terbunuh di tangan Abdullah bin Muljam. Jadi Abdullah bin Muljam ini adalah orang Khawarij yang keluar dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Muljam ini adalah orang yang hafizul Quran, yang qaimul lail dan shaimun nahar. Akan tetapi mindset berpikirnya Abdullah bin Muljam ini terlalu picik dan dia menganggap Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah keluar dari mindset pemerintahan Islam. Maka dari pemikiran Abdullah bin Muljam ini sendiri mengatakan bahwa Ali layak untuk dibunuh. Jadi sampai Sayyidina Ali terbunuh pun konflik politik itu tidak bisa berhenti. Dan setelah terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka itu resmi menjadi berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Jadi pasca meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, orang-orang Madinah kemudian membaiat Hasan bin Ali, yaitu cucu dari baginda Rasulullah SAW, anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hasan yang dibaiat menjadi khalifah atau menjadi pemimpin umat Islam ini lebih memilih untuk menyerahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah. Tentu Hasan memiliki alasan dalam menyerahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah, yaitu mempercayakan jabatan khalifah pada Muawiyah untuk mendamaikan kaum muslimin yang saat itu sedang dilanda bermacam fitnah dan perpecahan, pemberontakan, dan masalah politik. Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, maka disinilah resmi berdirinya dinasti Bani Umayyah. Jadi dimulai dari sebuah sejarah penting dalam umat Islam ini disebut dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Dalam arti di sini dilakukan perdamaian antara dua kubu, yaitu kubu Sayyidina Ali dan Muawiyah, dan peristiwa inilah yang menjadi awal mula berdirinya dinasti Bani Umayyah. Jadi itulah tadi kita bicarakan tentang latar belakang atau sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah yang didasari dengan konflik politik yang dimulai dari masa terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kita
Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu perjalanan sejarah kekhalifahan dari dinasti Bani Umayyah. Jadi pada masa Umayyah ini, ibu kota pemerintahan Islam dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin itu pusat pemerintahan ada di kota Mekah, kemudian dipindahkan ke kota Madinah, dan pada masa Bani Umayyah ini pusat pemerintahan dipindahkan ke Damaskus. Melakukan ekspansi. Jadi Bani Umayyah itu melakukan ekspansi, atau kita ketahui ekspansi itu adalah salah satu istilah penaklukan terhadap negara-negara lain, terhadap beberapa belahan dunia sampai ke Tunisia dan Kabul. Jadi ekspansi itu artinya penaklukan negara-negara lain. Selanjutnya serangan ke Konstantinopel. Jadi serangan Konstantinopel ini terjadi pada masa dinasti Bani Umayyah. Jadi setelah Muawiyah wafat, itu digantikan oleh putranya, yaitu Abdul Malik, di mana Abdul Malik adalah sebagai khalifah terbesar kedua setelah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam pemerintahan Bani Umayyah ini, Abdul Malik berhasil memadamkan pemberontakan dan menata administrasi pemerintahan, serta dia berhasil membebaskan Bani Umayyah dari carut marut yang merongrong Bani Umayyah dan menggantikannya dengan keagungan dan yang mempesona. Jadi pada masa Abdul Malik ini, itu masa pemerintahan yang berkembang, atau masa yang berhasil membebaskan Bani Umayyah dari konflik-konflik yang terjadi. Dan pada masa-masa selanjutnya, atau masa-masa pemerintahan Bani Umayyah selanjutnya, itu ekspansi atau penaklukan terus dilakukan hingga berhasil menguasai Afrika Utara dan sampai ke Gibraltar. Jadi itu sejarah perjalanan pemerintahan dari Bani Umayyah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita lihat peta kekuasaan kota-kota kekuasaan dari Bani Umayyah, yang dimana sudah saya jelaskan tadi, itu pusat pemerintahan dari Bani Umayyah ini dipusatkan di kota Damaskus, yang dimana pada masa Khulafaur Rasyidin pusat pemerintahannya itu ada di Mekah, kemudian dipindahkan ke Madinah, dan pada masa dinasti Bani Umayyah ini pusat pemerintahan dipindahkan ke Damaskus. Jadi itu untuk kota pusat pemerintahan dari dinasti Bani Umayyah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita lihat ini adalah bagan silsilah dari keturunan Bani Umayyah. Umayyah sebagai pendiri Bani Umayyah itu memiliki 2 orang putra. Kita lihat, yang pertama yaitu Harb, dan yang kedua adalah Abul As. Dan dari Harb inilah lahir Abu Sufyan, kepala suku di Mekah. Jadi Abu Sufyan ini adalah paman dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Abu Sufyan ini sangat terkenal memusuhi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab, Abu Jahal, ada Abu Sufyan juga, paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memusuhi beliau. Jadi Abu Sufyan ini memeluk agama Islam itu sebelum penaklukan kota Mekah.
Jadi sejarah Islam mencatat bahwa Abu Sufyan masuk Islam ingin melindungi dirinya dan keluarganya. Karena waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW sudah menguasai Mekah dan Abu Sufyan mengetahui hal tersebut langsung ingin memeluk Islam. Jadi dari Abu Sufyan ini kemudian lahir 3 orang anak, yaitu Yazid, Muawiyah, dan Ummu Habibah. Nah, dari Muawiyah ini lahir beberapa putra yang menjadi pemimpin utama daripada dinasti Bani Umayyah. Nah, keturunan Muawiyah ini kita lihat bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Karena dari kakek Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu Abul As, itu punya 2 orang anak, yaitu Affan dan Al-Hakam. Dan kemudian lahir menjadi Sayyidina Utsman bin Affan dan Marwan bin Al-Hakam. Seperti saya yang sudah jelaskan tadi, bahwa ada konflik yang dimulai dari kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan yang menjadi faktor dari berdirinya kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan pada dinasti Bani Umayyah ini. Jadi itu bagan keturunan silsilah Bani Umayyah. Jadi kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, di sini dinasti Bani Umayyah mulai berkembang dalam ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan pada dinasti Bani Umayyah sangat berkembang pesat, yang dimana perkembangan di bidang ilmu kedokteran, ilmu pasti, ilmu filsafat, astronomi, geografi, sejarah, bahasa, dan sebagainya. Jadi ilmu sudah berkembang pada masa dinasti Bani Umayyah. Kota-kota pusat pengembangan ilmu perkembangan teknologi komunikasi di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan Granada. Jadi ilmu iptek itu sudah berkembang pada masa dinasti Bani Umayyah. Kemudian selanjutnya pembentukan dinas pos, mencetak mata uang. Selanjutnya pemberlakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan membangun infrastruktur, panti-panti untuk orang cacat, jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Itu semua sudah dimulai dari dinasti Bani Umayyah. Baik, itu perkembangan dan masa puncak perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kemunduran dari dinasti Bani Umayyah. Seperti saya jelaskan pada awal tadi, dinasti Umayyah mengalami kemajuan yang pesat, perkembangan yang sangat bagus. Akan tetapi pada akhirnya dinasti Bani Umayyah ini juga mulai mengalami kemunduran. Jadi apa yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah ini mengalami kemunduran? Ya, kita lihat pada slide ini. Faktor-faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Itu yang pertama, pergantian khalifah mengalami penyelewengan dari sistem musyawarah Islam diganti dengan sistem kerajaan. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin itu, pengangkatan Khulafaur Rasyidin itu dengan musyawarah. Para sahabat Rasulullah SAW itu diangkat menjadi khalifah melalui musyawarah Islam. Dan tiba-tiba pada dinasti Bani Umayyah ini, pergantian khalifah itu diganti dengan sistem kerajaan. Ini yang menjadi faktor runtuhnya Bani Umayyah. Yang selanjutnya,
Latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak lepas dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi kembali kita melihat pada sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah itu dilatar belakangi adanya konflik-konflik yang terjadi, konflik politik terutama, konflik politik yang terjadi. Maka barisan dari Sayyidina Ali yang masih tadi itu masih menaruh dendam kepada dinasti Umayyah. Selanjutnya adanya pertentangan antara suku Arabia Utara Bani Quraisy dan Arabia Selatan Bani Kalb yang makin meruncing. Yang selanjutnya menyalahi perjanjian Madain antara Muawiyah dan Hasan bin Ali. Jadi pada penyerahan perdamaian atau penyerahan kekhalifahan Hasan bin Ali yang pada saat itu menyerahkan khalifahan kepada Muawiyah itu dengan syarat adanya perjanjian Madain, dan perjanjian Madain itulah yang dilanggar oleh Muawiyah. Ini yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah. Kita lihat slide selanjutnya. Pengangkatan putra mahkota lebih dari satu. Satunya pemerintahan yang korup, boros, dan bermewah-mewahan di kalangan istana. Itu yang terjadi pada pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya memecat dan mengganti orang-orang dalam jabatannya dengan orang-orang yang disukai saja, padahal pengganti itu tidak ahli. Jadi Bani Umayyah mengangkat orang-orang yang hanya disukai saja, bukan dilihat dari keahlian dari cara memimpinnya itu. Jadi selanjutnya kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan agama sehingga menimbulkan pergolakan dari golongan agama. Jadi pada dinasti Bani Umayyah ini terjadi kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan agama. Itu yang membuat dinasti Bani Umayyah runtuh. Adanya pergolakan dari golongan agama karena tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Selanjutnya, munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib, kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Jadi Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib atau keturunan Abdul Muthalib ini masih menaruh dendam dan ingin merebut kembali kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah, karena pada masa berdirinya atau pada awal berdirinya dinasti Bani Umayyah ini itu konflik tidak pernah selesai. Tentu konflik dari masa pemerintahan keturunan Abdul Muthalib yaitu Ali bin Abi Thalib itu masih menaruh dendam dan memiliki rasa ingin merebut kembali kekuasaan pemerintahan dinasti Bani Umayyah, yaitu dengan yang disebut dengan dinasti Bani Abbasiyah. Jadi Bani Umayyah itu akan direbut kekuasaannya oleh Bani Abbasiyah, di mana Bani Abbasiyah ini adalah masih keturunan dari baginda Rasulullah SAW dan merasa berhak merebut kekuasaan tersebut. Baik teman-teman, itulah penjelasan materi kita tentang dinasti Bani Umayyah, yang dimana di sini masalah politik itu menjadi nomor satu, jadi penyebab dari konflik-konflik yang terjadi. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan sampai politik itu yang akan menjadikan kita terpecah belah dan kita menimbulkan perpecahan antara saudara. Semoga
kita menjadikan politik itu menjadi semangat dan persatuan untuk kita membangun dan memimpin dan juga membantu pemerintahan dalam negara kita. Jadi baik, semoga kita mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan mewakili teman-teman saya pada pembelajaran sejarah dinasti Bani Umayyah ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah, kita bisa mencari lagi. Semoga teman-teman sekalian bisa mencari lagi tentang pembelajaran materi dinasti Bani Umayyah ini. Akhirul kalam, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili teman-teman saya, mewakili teman-teman kelompok saya, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang ada pada presentasi atau pembelajaran yang saya sampaikan. Baik, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.